Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal karamat. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu surga disiapkan untuk kita orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sirra'i wad dharra, adalah orang yang senantiasa mau berinfak dalam kondisi sempit maupun lapang, sulit maupun senang. Wal kaziminal ghaiz, dan adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wal afina 'anil nas, yang ketiga mau memaafkan sesama saudaranya. Wal afina nas. Gimana Pak? Al kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mana tadi sebentar. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yukhziluhu wa la yuhqiruhu wa la yudhlimu. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain, tidak boleh merendahkan, menghinakan, melecehkannya. Wa qala aidan al-hadits atau kama qala wa qala aidan al-muslim kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Kita semua itu seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan. Wa qala masalul mu'minina fi tawadduhim wa fi ta'atufihim wa tawaddihim kamasalil jasad idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. Orang beriman satu dengan orang beriman yang lain itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu yang merasa sakit, maka yang lain merasakan sakitnya sekaligus begadang karenanya. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalikan asyahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Rahmakumullah, alhamdulillah setelah terpaut Ramadan dan kita melewati 1 Syawal Idul Fitri 1444 Hijriah, hari ini kita bisa ketemu kembali melanjutkan pelajaran kita untuk membahas 37 masalah populer kitabnya Ustaz Abdul Somad, yang hari ini kita masih berada di bagian yang kedua, yakni tentang bid'ah. Setelah tentang ikhtilaf dan mazhab, hari ini masih di bagian yang kedua, yakni tentang bid'ah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, karena ini pertemuan pertama perdana setelah Ramadan, setelah Syawal, maka tentu secara pribadi maupun sebagai bagian dari Asatidzi An-Nas ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selapang-lapangnya, sebesar-besarnya atas segala khilaf alfa yang mungkin pernah saya lakukan. Banyak bicara pasti banyak salahnya, Pak ya. Karenanya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin al faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan mendapatkan keberuntungan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua sepanjang Ramadan, yang insyaallah kemudian 1 Syawal kita sebagaimana Nabi sampaikan dalam riwayat Ibnu Majah, hadis yang lain, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Faman shamahu wa qamahu, siapa yang sudah berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa, wa qamahu, dan qiyamul Ramadan pada malam harinya dengan sebenar-benarnya qiyamul Ramadan, maka kharaja min dzunubihi, dia keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummu, seperti terlahir kembali dari rahim ibunya. Bapak Ibu rahimakumullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah melaksanakan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya seluruh amaliyah Ramadan, kita terlahir kembali dari rahim ibu, bersih suci tanpa dosa. Tapi itu urusannya adalah hablum minallah, urusannya hak Allah.
kepada Allah, insya Allah kita sudah suci, maka jangan sampai kita menyisakan dosa dengan sesama manusia. Karenanya maka setelah Syawal kemudian kita saling bermaafan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bisa dimaafkan Pak ya. Kalau ada utang lunas aja Pak. Nah, seperti hutang hak adami Pak, kalau belum dibayar belum lunas, maka bayar dulu kesalahan kita, bermohon maaf, kemudian baru insya Allah sama-sama dimaafkan. Baik Bapak rahimakumullah, mari kita sama-sama buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah, Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran kita, membuka hati kita, sehingga kemudian bisa memahami dengan mudah dan membuat hati kita lapang. Kalaupun ada berbeda dengan pendapat kita, hati kita lapang, bisa sama-sama membangun toleransi di tengah kita, sehingga kemudian tetap bisa menjaga persatuan kesatuan untuk membangun jamaah kita, masjid kita, masyarakat kita, bangsa negara kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di alam kedua tentang bid'ah. Kita buka halamannya. Oke. Ini contoh-contoh sudah. Oke. Bahasan kita sampai di sini nih, Pak. Sampai dengan benarkah ada kaidah yang namanya at-tarku yaqtadi at-tahrim. Kalau Nabi meninggalkan satu perbuatan, itu berarti menunjukkan keharaman. Ini sering dijadikan sebagai kaidah oleh mereka yang mempersoalkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bentar. Ini pakai. Nggak nyaman pakai itu. Siap, halaman berapa tadi ya? 37, 40-an, 41. Oke. Ini. Mana? Baik, ada 6 landasan yang akan sama-sama kita pahami bersama tentang bagaimana memahami benarkah kaidah at-tarku yaqtadi at-tahrim tadi. Bahwa Nabi kalau meninggalkan sesuatu itu berarti menunjukkan keharaman. No. Kita akan sama-sama bedah. Oke, sampai sini. Bapak Ibu, sebagai refresh terlebih dahulu yang sudah kita pelajari bersama tentang bid'ah adalah apa itu bid'ah secara redaksional, harfiah, etimologis maupun bid'ah secara istilah. Kita sudah belajar bahwa bid'ah itu adalah kalau dari kata-kata secara etimologisnya ada dari kata-kata bada'a. Bada'a itu artinya adalah sesuatu yang baru. Allah itu adalah badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan sesuatu yang baru tanpa permulaan, tanpa contoh sebelumnya, itu badi'. Bid'ah sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Bi ghairi mathalin sabiq, kata Al-Izz Abdussalam. Sesuatu yang tidak pernah ada dicontohkan sebelumnya disebut sebagai sesuatu yang baru. Apakah itu urusannya ibadah maupun urusan duniawi, urusan sosial kemasyarakatan, semua disebut sebagai bid'ah, sesuatu yang baru dari sisi etimologis secara kebahasaan. Tapi kalau dari sisi istilahi, terminologis, sesuatu yang baru disebut sebagai bid'ah kalau dia berurusan dengan usulul aqidah atau usulul ibadah, pokok-pokok akidah atau pokok-pokok ibadah. Kalau urusannya usulul aqidah, usulul ibadah, pokok-pokok akidah dan pokok-pokok ibadah, kita tidak boleh kreatif, inovatif, tidak boleh membuat sesuatu yang baru, harus ada contohnya. Tapi kalau urusannya adalah urusan sosial, kemasyarakatan, maka sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sekalipun tidak bisa disebut sebagai bid'ah atau sesuatu yang baru secara terminologis. Jadi kalau kita pakai hari ini pakai mobil, pakai motor, sepeda gitu, itu bukan bid'ah.
meskipun di zaman Nabi tidak ada. Kalau masjid kita itu urusan duniawi Pak, iya. Tapi urusan yang terkait dengan ibadah langsung sekalipun, kalau urusannya bukan pada pokok ibadahnya, tidak disebut sebagai sesuatu yang baru dalam arti bid'ah. Contoh konkret misalnya zaman Nabi pakai pelepah korma, kita pakai bangunan yang megah seperti ini. Zaman Nabi tidak ada karpet, sekarang kita pakai permadani misalnya. Itu walaupun berhubungan dengan ibadah, tapi bukan usul ibadahnya. Yang itu silahkan saja, bukan bid'ah namanya. Gitu ya. Demikian halnya dengan baju yang kita pakai ketika sholat. Kan ini sholat Pak, betul sholatnya. Yang harus mengikuti Nabi itu adalah usulul ibadahnya. Apa itu? Gerakan sholatnya, bacaan sholatnya. Adapun apa yang dipakai itu bukan ibadahnya itu sendiri. Itu adalah berurusan dengan budaya masyarakat setempat. Yang penting prinsipnya, syariahnya, ibadahnya adalah menutup aurat. Maka baju apapun yang Bapak pakai silahkan, itu bukan bid'ah. Gitu ya. Jangan karena kita pakai kopiah yang seperti ini kemudian kita dianggap melanggar sunnahnya Nabi. Karena Nabi tidak pernah menggunakan itu misalnya. Enggak, ini urusannya adalah urusan di luar ibadahnya itu sendiri. Gitu ya, perangkat, ornamen dan selanjutnya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang sudah kita pelajari bagian paling awal tentang bid'ah. Yang kedua adalah ulama kemudian membedah lebih lanjut. Karena secara harfiah, redaksional, etimologis, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, begitu ya. Maka ketika dihubungkan dengan ubudiyah, dengan ibadah sekalipun, ternyata sesuatu yang baru tidak bisa digebyah uyah, tidak bisa digeneralisir semuanya pasti bid'ah. Kalau ibadahnya non mahdhah, ibadah tapi yang ghairu mahdhah. Ya Pak. Kalau ibadahnya ghairu mahdhah, misal seperti contohnya apa? Pak, ada dua jenis. Namanya satu adalah ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, mahdhah itu murni harfiahnya. Ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkretnya sederhana salat. Kalau ibadahnya ghairu mahdhah, ibadah yang ada hubungannya dengan interaksi sosial. Seperti misalnya infak sedekah. Bapak Ibu, kalau urusannya ibadah mahdhah, maka harus benar-benar mencontoh kepada baginda Nabi. Nabi SAW sholatnya mencontohkannya 2 rakaat. Kita nggak boleh kreatif nambah atau mengurangi. Kalau ibadahnya ghairu mahdhah, maka kita bisa mengambil cara yang berbeda. Walaupun ada ukuran yang sama. Contoh konkret misalnya di zaman Nabi bayar zakatnya pakai korma, pakai gandum misalnya. Itu ibadah, bagian dari zakat. Zakat pasti ibadah, bagian dari rukun Islam. Tapi karena dia berhubungan dengan konteks sosial masyarakat, maka kita bisa mengambil hadis Nabi yang lebih umum. Nabi tidak pernah mencontohkan pakai beras zakat fitrahnya. Ada pernah Nabi mencontohkan pakai zakat fitrah pakai beras? Tidak pernah ada. Oke, nabinya pakai korma dan gandum. Apakah hari ini kita harus pakai korma dan gandum? Gitu? Tidak. Ada hadis lain mingkuti baladihi. Yang kita ambil adalah hadis umumnya, yakni menggunakan ukuran bahan makanan pokok di tempatnya. Jadi kalau hari ini kita bayar zakat fitrah kemudian pakai beras, itu adalah mingkuti baladihi. Adalah bahan makanan pokok kita. Jumlahnya besarannya berapa disetarakan dengan tamr dan syair ya di masa Nabi, yakni kurma maupun gandum di masa Nabi. Ukurannya, apakah itu timbangannya, beratnya atau nilainya. Lalu kemudian kita bisa konversi dengan mengkonversinya menjadi sejumlah nilai uang. Sebenarnya sama itu. Redaksinya adalah min kutiba baladihi atau setara dengannya gitu. Nah, kemudian ulama berijtihad tidak harus pakai bahan makanan pokok, tapi bisa dikonversi menjadi sejumlah nilai uang. Toh dengan nilai uang itu kita bisa membeli bahan makanan pokok. Ada nilai plus minusnya masing-masing. Kalau dengan beras, insya Allah tidak akan dibelikan pulsa. Beras akan dimakan. Kalau uang kita serahkan, kita berikan kepada mustahik dengan dalam bentuk uang tunai misalnya, bisa jadi nggak tempat sasaran. Tujuannya buat makan, karena Idul Fitri itu kembali berbuka, kembali sarapan pagi harfiahnya. Lalu kemudian yang mendapatkan jatah zakat fitrah dikasih zakat fitrah, dibeliin karena uang nilainya uang gitu, dibeliin pulsa.
nggak tepat sasaran. Misalnya itu nilai-nilai negatifnya. Tapi kalau kita bayangkan kalau kemudian zakat fitrahnya itu kita lihat dari konteks distribusinya misalnya. Kalau bentuknya bahan makanan pokok, kemudian kita pengen kirim keluar daerah karena di tempat kita sudah nggak banyak mustahik lagi, misalnya ada sisa yang bisa ditransfer atau dilempar keluar daerah, bentuknya harus bahan makanan pokok, bisa jadi menyulitkan. Kita pengen bantu saudara-saudara kita di Papua sana misalnya. Kalau bentuknya beras, ongkos ngirim berasnya jauh lebih mahal daripada beli berasnya. Misalnya kemudian dikonversi nilainya menjadi dengan mata uang. Bapak rahimakumullah, itu sudah selesai, sudah dibahas berabad-abad yang lalu. Itu urusannya ibadah yang ghairu mahdhah. Contoh konkret, bahkan ternyata dalam konteks ibadah yang mahdhah sekalipun, kalau ada hubungannya dengan masyarakat, dengan manusia di tempatnya, maka ibadah mahdhah ini pun sekalipun bisa diinterpretasikan berbeda. Contoh yang sering saya sampaikan misalnya adalah khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah itu al-khutbatani maqamu raq'atani minaz zuhr. Khutbah Jum'ah itu setara dengan 2 rakaat salat zuhur. Salat zuhur 4 rakaat, Pak. Salat Jumat 2 rakaat. Yang 2 kemana? Yang 2-nya itu adalah 2 khutbah Jumat. Karenanya maka khutbah Jumat selalu 2, nggak boleh 1. Kalau khutbah Id 1 selesai nggak apa-apa. 2, kalau 1 aja sah, apalagi 2. Gitu kira-kira. Tapi kalau khutbah Jumat harus 2, karena dia memposisikan diri sebagai 2 rakaat sholat zuhur. Oke. Berarti khutbah Jumat itu setara dengan 2 rakaat, setara dengan sholat. Nah, kalau setara dengan sholat, maka ketentuan umumnya sama dengan sholat. Harus suci pakaian, tubuh, badan, dan panggonan tempat misalnya, dan seterusnya. Tapi ternyata ketentuannya berbeda. Karena ada khatibun nas biqadri uqulihim. Bicaralah kepada orang dengan sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita ngikuti Nabi saklek, maka Nabi selalu khutbah Jumat pakai bahasa Arab. Sebab memang itulah bahasa Nabi. Sebab itulah bahasa masyarakatnya Nabi. Bapak kebayang kalau sekarang khutbah Jumat di An-Nas ini ikut Nabi, khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab semua. Enggak mudeng orang. Enggak, apaan sih ini gitu. Dikira lagi ceramah, dikiranya doa amin dari awal. Padahal karena khutbahnya pakai baik rahimakumullah. Jadi bahkan ternyata sampai dengan ibadah mahdhah sekalipun, kalau ada hubungannya dengan interaksi sosial kemasyarakatan, ada hubungannya dengan siapa yang mendengar, siapa yang menerima dakwahnya itu, nah kemudian bisa ada interpretasi lain, yakni menggunakan bahasa yang dikenali oleh masyarakatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah kelapangan kita. Karenanya, apakah ini sesuatu yang baru secara bahasa? Iya. Secara bahasa iya. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana dengan syariatnya? Karena ini urusannya ibadah, masuk bagian dari bid'ah, sesuatu yang baru. Tapi meskipun baru, tidak semua yang baru itu adalah sesat, neraka. Hadisnya yang ini kita sampaikan. Hadisnya kan kullu bid'ah dhalalah, Ustaz. Semua sesuatu yang baru bid'ah adalah sesat. Gitu ya. Al-Izz ibn Salam dan banyak tokoh yang lain yang sudah kita sampaikan, itu umumul bid'ah. Secara umum sesuatu yang baru itu sesat. Tapi bukan berarti pasti semua yang baru dalam urusan ibadah sesat. Pak, saya contohkan konkret ya. Ibadahnya ibadah mahdhah. Sholatnya sholat Jumat. Khutbah bagian dari sholat Jumat, gitu ya. Tapi ternyata semua firqah di Indonesia ini khutbahnya pakai bahasa Indonesia secara umum, ya. Masih ada di kampung saya di Tegal Gubuk, misalnya di Tegal Gubuk kan, di pesantren saya pertama pakai khutbahnya bahasa Arab, murni bahasa Arab, itu masih ada, tapi kecil sekali. Ya, kalau di Jakarta, di kota-kota besar rata-rata pakai bahasa Indonesia. Itu gimana Ustaz? Urusannya ibadah loh ini, berarti bid'ah? Iya, itu bid'ah. Tapi penjelasannya tidak semua bid'ah dhalalah, ya seperti yang disampaikan oleh Nabi. Itu umumul bid'ah secara umum, secara global.
Ada bid'ah yang baik. Itulah yang namanya disebut sebagai bid'ah mahmudah. Yang umum bid'ahnya mazmumah. Itu istilahnya Imam Asy-Syafi'i. Istilah Ibnu Hajar Al-Asqalani kemudian kita bedah kemarin, ada bid'ah yang hasanah, bid'ah dhalalah. Mana yang bid'ah yang dhalalah itu, yang mazmumah itu, yang sesat dan tercela itu adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau bid'ahnya itu sesuai dengan tuntunan Sunnah, betul, baru, tapi sesuai dengan nafasnya Al-Quran dan Sunnah, maka dia disebut sebagai bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik atau bid'ah yang terpuji. Itu yang sudah kita pelajari kemarin, Pak ya. Jadi nggak perlu antipati terhadap sesuatu yang baru. Kalau baik itu bagian dari mahmudah atau yang hasanah, bid'ah yang baik atau bid'ah yang terpuji. Bapak Ibu rahimakumullah, alur logikanya tadi saya sampaikan. Ternyata ada sesuatu yang baru bahkan dalam ibadah tapi ternyata baik. Contohnya adalah seperti zakat maupun sholat sholat Jumat. Baik, Bapak rahimakumullah. Kalau kita anti dan kemudian menolak bid'ah yang hasanah ini, maka sebenarnya kita sudah menolak banyak sekali bagian dari agama ini. Yang kemarin sudah kita jelaskan lagi, contohnya misalnya jangan jauh-jauh, Quran di masa Nabi, Quran belum tercetak, belum menjadi buku. Al-Quran itu bagian yang paling utama, bahkan rukun iman kita. Kita nggak boleh otak-atik Qurannya, begitu ya. Tapi soal cetakannya ini, kalau kita saklek-saklek cara berpikirnya, maka itu sesuatu yang baru, bid'ah. Berarti kemudian kalau kita cara berpikirnya sempit, berarti Al-Quran dalam bentuk buku adalah sesuatu yang baru, bid'ah, sesat, neraka. Sampai hari ini, apa demikian cara berpikirnya? Kebayang kalau tidak ada Al-Quran dalam bentuk cetakan, sejak zaman Utsman bin Affan sampai hari ini dalam bentuk tertulis begitu ya, dalam bentuk buku. Bisa jadi kita berantem, sedunia Islam berantem karena beda-beda kitab sucinya. Ya Pak, alhamdulillah kita punya kitab suci seluruh dunia sama. Sejak zaman Utsman bin Affan sudah ditulis Al-Qur'annya, kemudian dibukukan, ditadwin, dibukukan. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika pertama kali gagasan Al-Qur'an ditulis, disampaikan oleh Umar bin Khattab saat Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar sendiri menolak. Kata Abu Bakar, aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini cara berpikirnya Abu Bakar, sempit, masih dianggapnya penulisan Al-Quran, pembukuan Al-Quran itu adalah sesuatu yang baru karenanya haram dalam agama. Sementara Umar bin Khattab ini orang yang sangat cerdas, dia memahami bukan hanya teksnya tapi konteksnya. Kalau Nabi dulu di zamannya memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran, maka membukukan Al-Quran itu bagian dari perintah Nabi. Tujuan menuliskan Al-Quran apa? Untuk menyelamatkan Al-Quran dari tahrif, dari perubahan, penambahan, pengurangan dan seterusnya, gitu ya. Kalau begitu maka tadwinul Quran, pembukuan Al-Quran senafas dengan perintah menuliskan Al-Quran. Kalau Nabi pernah memerintahkan menuliskan Al-Quran, maka sebenarnya secara tidak langsung Nabi memerintahkan kita untuk membukukan Al-Quran. Itu kontekstual tuh Pak, cara berpikirnya Umar bin Khattab. Abu Bakar, nggak bisa, nggak boleh. Nabi hanya memerintahkan menulis, tidak membukukan, berarti membukukan haram. Itu cara berpikir yang tadi yang sempit. Pada akhirnya alhamdulillah kemudian setelah terjadi perang melibatkan para huffazul Quran, konon lebih dari 70 orang menjadi syuhada di perang itu, memerangi pembayar zakat, pembangkang zakat. Akhirnya kemudian Abu Bakar tersadar, Umar engkau benar, kita perlu mengumpulkan, membukukan Al-Quran. Lalu Al-Quran dikumpulkan, baru dikumpulkan, belum dibukukan. Dikumpulkan semua media Al-Quran, pelepah korma, kulit binatang, bebatuan dan selanjutnya dikumpulkan dalam satu tempat. Lalu itu berlangsung sampai dengan masanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Abu Bakar bin As-Siddiq 2 tahun menjadi khalifah, masih baru dikumpulkan.
Kemudian setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab 10 tahun menjadi khalifah, baru dikumpulkan dalam bentuk yang berserakan, kulit binatang, pelepah korma dan selanjutnya. Baru kemudian masa Utsman bin Affan 12 tahun kemudian Utsman menjadi khalifah. Baru kemudian ide tadwinul Quran itu kemudian dilaksanakan, dipimpin oleh kepala penelitian, kepala penulisannya adalah Zaid bin siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Iya. Jadi barulah kemudian dibukukan. Itu pun belum dicetak, Pak. Belum dicetak. Baru ditulis dalam bentuk buku. Kemudian konon ada 4 kopi begitu, dengan tulisan tangan dibukukan, kemudian dikirim ke 4 pusat peradaban Islam di masa itu, di masa Utsman bin Affan sampai dengan Damaskus, Suriah. Bapak, dicetaknya kapan? Dicetaknya jauh hari, berabad-abad kemudian. Di mana pertama kali dicetak? Bukan di negeri Islam, di Jerman. Ya kan? Nanti boleh dikoreksi, di Jerman. Siapa yang mencetak? Maaf, non-muslim. Bahwa bisa bayangkan yang menyetak Al-Quran itu kafir. Kalau kita cara berpikirnya sesempit tadi gitu, wah Masya Allah luar biasa Pak. Alhamdulillah sudah sejak zaman Umar bin Khattab, Umar sudah wawasannya sudah luas. Kebayang itu bagian dari agama Pak, Al-Quran Pak. Bapak Ibu, kalau Al-Quran saja begitu, apalagi untuk semua disiplin keilmuan Islam yang lain. Halo? Kalau kita merujuk semua yang baru tidak ada di zaman Nabi ditolak. Karena itu bagian dari bid'ah. Maka semua bangunan keilmuan Islam semuanya hancur. Semuanya runtuh. Sebab dianggap semuanya bid'ah. Di zaman Nabi fikih memang sudah ada. Tapi fikih sebagai amali. Fikih amaliyah. Fikih berkaitan dengan ubudiyah, dengan syariah sudah ada. Tapi belum menjadi sebuah disiplin ilmu. Misalnya kita belajar kitab fikih, buka kitab fikih, pertama kali kita Thaharah misalnya, tentang bersuci, berhubungan. Kemudian yang pertama babul miyah, tentang air, tentang wudu, tentang tayamum, terus sampai tentang sholat dan rukun Islam yang lain sampai haji misalnya. Di zaman Nabi belum menjadi sebuah ilmu yang baku. Kalau kita berpikir semua yang tidak ada di zaman Nabi ditolak, berarti ilmu fikih kita tolak. Usul fikih lebih parah lagi. Karena usul fikih peletak batu pertamanya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150 Hijriyah lahirnya, 150 tahun setelah Nabi wafat. Bahasa bayangkan Pak ya. Ya, itu tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Tahun 150 Hijriyah baru lahir. Berarti tahun 200-an Hijriyah. Imam Syafi'i itu umurnya, usianya kurang dari 55 tahun. Jadi 200 sekian gitu ya. Imam Syafi'i wafat, berarti menjelang 200 tahun baru yang namanya ilmu usulul fikih baru ada. Fikihnya penggagas pertama, misalnya kalau kita merunut pada imam-imam mazhab, yang paling tua, paling sepuh adalah Imam siapa Pak? Abu Hanifah. Abu Hanifah abad pertama memang. Bapak kebayang, tapi itu sekian puluh tahun sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berpikir semua yang tidak ada di zaman Nabi tolak bid'ah, maka usul fikih gagal, fikih juga habis. Demikian halnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Jangankan ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, ilmu tauhid misalnya, atau ilmu yang lain, apalagi sampai dengan tasawuf, bahkan ilmu Al-Quran sekalipun di zaman Nabi prakteknya yang ada, tapi disiplin ilmunya belum ada. Tadi kita sebutkan sudah belajar kapan pembukuan Al-Quran. Al-Quran ditulis, dibukukan sudah sejak zaman Utsman bin Affan. Tapi ternyata Al-Qurannya Utsman itu belum ada harokatnya. Harokatnya kapan? Harokatnya dimulai dengan titik. Titiknya siapa peletak batu pertama? Abu Aswad Ad-Du'ali. Kapan itu? Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Siapa itu? Satu di antara khalifahnya Bani Muawiyah, Amawiyah. Dinasti Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid, Marwan, terus sampai ada paling adil, paling baik namanya Umar bin Abdul
Aziz. Lebih dari 90 tahun kemudian. Lebih dari 100 tahun sepeninggal Nabi bahkan. Karena dinasti Muawiyah itu kurang lebih 90 tahun. Sementara Khulafaur Rasyidin 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar, 12 tahun ditambah dengan berapa sebentar? 13-14 tahunan Utsman bin Affan. Berapa itu, Pak? 12 tahun, 12 tambah 12, 24 ditambah dengan Ali bin Abi Thalib 5 tahun, 29 ditambah dengan Sayyidina Hasan bin Ali setengah tahun, 5-6 bulan, 29 setengah tahun, kurang lebih 30 tahun di masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Setelah itu dinasti Muawiyah 90-an tahun. Kalau ditambahkan 100 berapa tuh? 120 tahun ya kan. Berarti 100-an tahun kemudian baru dikasih titik oleh Abu As'ad Ad-Du'ali. Kata sebagian ulama baru titik saja. Belum fathah, kasroh, dhammah. Nah, sebagian yang lain mengatakan enggak, Abu As'ad Ad-Du'ali adalah orang yang meletakkan fathah, kasroh, dhammah. Kalau ketika membaca mulutmu terbuka, kasih harokat fathah. Fathah itu fathah, artinya membuka mulutnya. Di mana harokatnya? Di atas, barisnya lurus. Kalau ketika kamu baca bunyinya, hurufnya itu kemudian terpecah bibirmu, maka berikan harokat kasroh. Pecah itu kasaro. Kasroh itu artinya pecah. Bibir kita ketika membaca i pasti pecah, kasih kasroh. Kalau ketika kamu membaca huruf itu bunyinya menyebabkan mulutmu ngumpul, u, kasih harokat namanya dhammah. Dhammah itu artinya ngumpul mulutnya. Fathah membuka, a, al kan. Kalau kasrah i pecah. Kalau dhammah u ngumpul. Ya kan, Pak? Itu baru Abu As'ad Ad-Du'ali. Bahkan ada yang mengatakan bukan Abu As'ad Ad-Du'ali, belakangan bersamaan dengan tanda waqaf Al-Quran. Tanda waqaf Al-Quran kapan? Dari zaman Nabi? Enggak, di zaman Nabi enggak ada. Ratusan tahun kemudian. Bapak bisa bayangkan itu ya. Kalau kita menolak sesuatu yang baru dalam agama, maka Bapak berarti menolak Al-Quran yang kita hari ini pegang. Sebab Al-Quran yang hari ini pegang itu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Baik pembukuannya, atau harokatnya, atau titiknya, atau tanda bacanya, semuanya bid'ah. Kalau cara berpikirnya semua yang baru bid'ah, gitu. Sekarang Bapak bisa bayangkan kita orang Indonesia suruh baca Al-Quran tanpa titik, selesai dah. Begini doang, titik kan? Bisa ba, bisa na, bisa ta, bisa sa. Bayang nggak? Gini, bisa ja, bisa ha, bisa kho. Jangankan orang, ya kan? Apa semua yang baru menjadi bid'ah? Dengan cara berpikir seperti ini kita gebiak-uyah semuanya bid'ah. Wah, masya Allah. Apalagi kemudian yang lebih lucu lagi adalah orang yang suka membid'ah-bid'ahkan juga menggunakan perangkat teknologi untuk dakwah. Pakai media sosial, pakai YouTube, bid'ah semua. Ya, kalau lebih parah lagi adalah itu miliknya Yahudi semua. Bukan umat Islam. Ya, dicetak di mana? Jerman, kafir. Masya Allah. Bapak Ibu rahmatullah, inilah yang ingin kita bedah. Kita buka wawasan tentang bid'ah ini. Ternyata tidak semua yang baru dalam urusan ibadah otomatis bid'ahnya bid'ah yang dolalah, sesat atau mazmumah, tercela. Ada bid'ah urusan ibadah tapi ternyata hasanah, baik atau mahmudah, terpuji. Ini yang sudah kita bedah kemarin. Baik, hari ini Bapak rahmatullah. Nah, ada landasan kaidah yang mereka sering sampaikan adalah ini. Lau kana fihi khairon la sabaquna. Kalimatnya redaksinya adalah lau kana fihi khairon la sabaquna. Kamu enggak boleh mengada-ada. Kalau memang ada kebaikan di situ, pasti zaman Nabi, sahabat sudah melakukannya. Halo, sering baca, sering dengar Pak? Di YouTube juga begitu ya. Kalau lau kana fihi khairon la sabaquna, mereka katakan. Kalau di situ ada kebaikan, pasti sahabat Nabi sudah melakukannya, pasti sahabat sudah melakukannya. Apa benar demikian? Itu kaidahnya adalah ini. At-tarku yaqtadi at-tahrim. Nanti nyambung.
Kalau Nabi meninggalkannya berarti pasti haram. Apa benar begitu? Nah, kita uji Bapak. Bapak rahimakumullah. Yang pertama, kaidah ini kaidah yang dibuat-buat. Ini bukan kaidah usul fikih. Bapak belajar kitab usul fikih, tidak ada satupun kitab usul fikih yang menyebutkan at-tarku yaqtadi at-tahrim. Kalau Nabi meninggalkan satu perbuatan, maka itu berarti haram. Enggak ada. Itu sesuatu yang dibuat-buat. Oke, Pak. Kenapa bisa kita memahami bahwa kalau Nabi meninggalkan sesuatu perbuatan tidak otomatis menjadi haram? Ada 6 penjelasannya. Yang pertama bisa jadi karena faktor kebiasaan. Bisa jadi berurusan dengan tradisi, budaya, peradaban masyarakat setempat. Nabi tidak biasa melakukan sesuatu, maka tidak otomatis kemudian menjadi haram. Ya. Contoh yang disampaikan di sini adalah misalnya tentang makan bob. Masih ingat kemarin Pak ya? Tentang makan seperti biawak tapi bukan biawak. Kalau biawak itu makhluk air. Dia makannya cari makannya di air. Dan yang dimakan bisa jadi bangke. Dari mulai yuyu, keraca gitu. Binatang yang kecil-kecil di air itu sampai dengan bangke. Bangke juga dimakan sama biawak. Itu sebab maka kenapa biawak haram? Karena yang makanannya memang khabith, makanannya memang jelek gitu ya. Kalau kita makan bisa jadi dia menularkan penyakit misalnya gitu. Tapi kalau dob itu memang bentuknya seperti biawak, tapi dia makanannya baik, makan rumput atau sayur-sayuran. Ya, kalau dob, ya kadal gurun. Banyak yang nyari. Nah, dob ternyata tidak dilarang oleh Nabi. Nah, di sebuah budaya satu suku masyarakat Arab di zaman Nabi, mereka tinggal di gurun begitu. Salah satu makanan mereka yang istimewa bagi mereka adalah dob tadi. Ya, istimewanya apa? Satu memang dagingnya enak, yang kedua punya khasiat. Katanya punya khasiat kejantanan. Nah, kemudian dicari. Iya, obat kulit juga. Hari ini diternak Pak ya. Hari ini bahkan diternak. Bapak rahmatullah. Nah, ketika Nabi datang ke suku itu, kemudian Nabi diberi hidangan yang istimewa menurut mereka. Karena mereka senang dengan hidangan itu, kemudian dihidangkan di hadapan Nabi. Nabi lihat, apaan ini? Ini dob ya Rasul. Enak banget. Pokoknya laziz jiddan. Enak pokoknya. Gitu. Kata Nabi, tapi saya nggak biasa makan. Makan deh, silahkan makan. Saya makan yang lain aja. Nabi meninggalkan makan dob. Apa otomatis dobnya haram? Enggak, itu urusannya urusan suka nggak suka, urusan budaya gitu ya. Iya Pak. Halo, selera, betul, selera. Ya. Gitu. Jadi kalau kita nggak, memang maaf contoh misalnya konkret. Kalau salah satu di antara masalah mahasiswa kita Indonesia yang kuliah di Turki itu adalah soal makanan. Kita biasa makan nasi, sampai di sono suruh makan roti keras nggak pakai rasa. Gitu, mual-mual. Kalau rotinya cuma cemilan oke. Roti unyil, roti misalnya gitu oke. Tapi roti sebagai bahan makanan pokok, rasanya masih belum makan Pak. Dan nggak enak, memang nggak enak gitu kan. Kan soal kebiasaan. Apa otomatis haram rotinya? Enggak. Bagi orang Indonesia memang makanannya nasi. Ya kan? Nah, bagi orang Turki memang makanannya itu udah biasa aja. Bahkan bagi mereka nasi itu lauk. Gitu. Jadi ini beda soal konsep budaya, soal tradisi gitu. Nah, yang begitu meskipun ditinggalkan oleh Nabi tidak otomatis haram. Itu kan Ustaz urusannya makanan, tidak ada urusan dengan ibadah. Masuk urusan ibadah adalah tradisi yang kita pakai dalam ibadah tadi, sholat itu. Yang saya pakai hari ini bisa jadi nggak nyontoh Nabi. Nabi nggak pernah pakai kopiah begini, ini Gorontalo punya ini. Saya senang pakai karena semriwing Pak, nggak panas gitu. Jadi yang keluar dari kulit, pori-porinya terbuka gitu, adem jadinya. Nggak bau.
Kalau pakai kopiah Bapak yang hitam gitu, maaf, keringatnya ngumpul di atas gitu. Bau. Iya. Kalau Pak, kalau masih muda keringat keluar dari tubuh ya. Begitu sudah usia seperti ini, keringatnya dari sini keluarnya. Ya kan? Habis itu kemudian rambutnya jadi putih. Indikasi katanya. Kalau kita makan pedas gitu, panas, keluarnya keringatnya bukan dari tubuh tapi dari kepala gitu. Kalau pakai kopiah yang biasa hitam gitu, maaf saya gerah, Pak. Ada AC-nya memang di hadapannya, tapi tetap masih gerah juga. Udah gitu bau gitu ya. Nah, jangan kemudian Nabi nggak pernah pakai itu, nggak pernah pakai rotan kayak orang Gorontalo gitu. Bid'ah ya. Ya. Dalam urusan ibadah sekalipun itu urusannya budaya, urusan tradisinya gitu ya. Koko yang kita pakai ternyata bajunya engko gitu. Sarung yang kita pakai bagi orang Mesir ini penistaan terhadap agama. Karena orang Mesir pakai sarung buat tidur. Kita pakai sarung buat sholat, penistaan. Kalau cara berpikirnya sempit seperti itu. Bapak rahimakumullah, jadi persoalan budaya ya tidak menjadi masalah agama, karena itu bukan soal agama memang. Yang lain misalnya adalah soal budaya itu apa? Misalnya ahli Jum'ah misalnya, atau misalnya tokoh-tokoh ahli fikih, usul fikih modern Pak sering menyampaikan yang berurusan dengan norma, budaya, tradisi, termasuk yang pokoknya berhubungan dengan masyarakat begitu, itu bukan urusan syariat, bukan. Contohnya misalnya apa? Nabi memanjangkan rambutnya. Itu urusan syariat bukan? Bahwa itu dilakukan oleh Nabi, iya. Semua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sunnah, iya. Tapi sunnahnya itu dalam arti tradisinya Nabi, budayanya Nabi, bukan syariatnya Nabi. Bedakan Pak. Kalau panjangnya rambut itu kita sebut sebagai sunnah dan itu berarti syariat, bahaya. Berarti umat Islam harus panjang rambutnya. Tidak satu pun di antara kita yang mengikuti sunnah Nabi nih. Karena Nabi panjang rambutnya Pak. Sampai ketika pindah ke Madinah, diguna-guna oleh Labib al-A'sam al-Yahud. Namanya Labib bin A'sam al-Yahudi, mengguna-guna Nabi pakai media apa? Medianya adalah rambutnya Nabi dan sisirnya Nabi. Rambutnya dibundel menjadi 11 ikatan. Gak bisa bayangkan kalau rambut saya dibikin 11 ikatan gimana caranya. Yang susah ngikatnya kan. Nabi bisa dibundel sampai 11 ikatan. Karena rambutnya panjang, disantet oleh Labib bin A'sam al-Yahudi. Halo, rambutnya panjang. Itu memang perilaku Nabi. Dalam konteks perilaku dia sunnahnya Nabi. Tapi sunnah yang dimaksud bukan sunnah syar'iyah. Ya, yang tidak harus diikuti. Karena itu urusannya adalah urusan budaya, urusan peradaban, gitu ya. Misalnya tokoh-tokoh ulama modern menyampaikan pandangan seperti itu, sehingga kemudian kita lapang soal yang non ibadah. Baik, berikutnya ini dob 1. Ya, jadi Nabi meninggalkan karena Nabi tidak suka dan itu bukan kebiasaan beliau. 1, bukan berarti haram. Yang kedua adalah khawatir memberatkan umat. Kita berikan kesempatan untuk nanti ada diskusi sedikit. Kenapa Nabi meninggalkan itu? Bukan karena haram, tapi khawatir memberatkan umat. 1 diantaranya adalah yang kemarin soal Ramadan kita laksanakan. Nabi tarawihnya cuma 2 malam, 3 malam. Hadis yang paling banyaknya 3 malam Nabi tarawih bersama dengan jamaah, dimakmumi oleh jamaah. Setelah itu malam keempat ditunggu-tunggu nggak datang. Kemudian sholat subuh, sahabat bertanya, ya Rasul, kami nunggu semalam, kenapa nggak datang ke masjid? Kata Nabi, saya khawatir nanti tarawihnya wajib bagi kalian. Kalau tarawih wajib, saya khawatir banyak yang ogah-ogahan, malas, kena dosa gitu. Dan itu terbukti Pak. Di banyak tempat 1 minggu pertama tarawihnya jamaahnya banyak. Seminggu kedua mulai kemajuan kan. Dosa jadinya gitu ya. Nabi tidak melakukan itu. 1 yang kedua, contoh yang berikutnya adalah siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kata Nabi, kalau saja saya
tidak memberatkan umatku, aku perintahkan semua umatku untuk bersiwak sebelum sholat. Nabi tinggalkan, khawatir, atau Nabi tidak perintahkan, khawatir memberatkan umatnya. Dua nih ya. Jadi alhamdulillah Pak, kalau kita Nabi tidak perintahkan, alhamdulillah, berarti itu kelonggaran untuk kita. Dua. Yang ketiganya adalah tidak terlintas di pikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi amaliyah itu memang tidak kepikiran. Contoh konkretnya adalah seorang perempuan. Ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaihi. Kata perempuan sahabiah di belakang ini bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kami kaum perempuan safnya paling belakang. Belum ada mukabbirus saut, belum ada toa, belum ada speaker di zaman Nabi. Nabi terbatas kekuatan suaranya kan, nggak sampai, nggak kedengeran ya Nabi, ya Rasul. Boleh nggak saya buatkan sesuatu yang bisa duduk di situ dan tempatnya lebih tinggi sehingga kemudian kami bisa dengar di belakang. Kata Nabi, enggak apa-apa, silakan. In syi'ti, silakan. Kalau engkau mau, silakan buat. Gitu. Kebetulan saya ini tukang kayu. Saya punya budak, punya pekerja biasa bikin mebeler gitu. Ini rupanya orang sana. Nabi, udah buat deh gitu. Dibuatlah mimbarnya Nabi, Pak. Hari ini peninggalannya kita tahu, mimbarnya Nabi setinggi lantai kan. Ya kan, setinggi lantai 2 gitu. Agar suaranya sampai ke belakang. Yang bikin pertama kali siapa? Perempuan. Apakah Nabi memerintahkan? Enggak. Cuma Nabi nggak kepikiran gitu. Ya, dipikirkan oleh orang lain. Alhamdulillah itu diakomodir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Jadi Nabi meninggalkan membuat mimbar bukan karena haram, tapi karena nggak ada kepikiran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Yang keempat adalah lupa. Mungkin Nabi lupa. Satu saat kata para sahabat, Nabi lupa lupa rakaat sholat atau lupa bacaan sholat. Setelah selesai sholat kami bertanya, ya Rasul, tadi sholatnya kurang rakaatnya, apakah itu syariat yang baru? Kata Nabi, enggak, saya manusia biasa, saya bisa lupa gitu. Lalu Nabi kemudian menambahkan jumlah rakaat yang kurang. Itu kan berarti kalau ditinggalkan, kalau Nabi meninggalkan bukan berarti haram. Ya. Atau misalnya Nabi lupa membaca bagian dari ayat. Setelah selesai sholat kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, apakah ayat yang engkau lupa, yang kau tidak baca itu dinasakh, dihapus begitu? Enggak, saya lupa. Gimana? Jadi Nabi bisa meninggalkan karena lupa. Kalau lupa ada persoalan, berarti itu bukan bid'ah. 4. Yang kelima, 6 tadi Pak ya. Yang kelima, karena khawatir orang Arab tidak dapat menerima perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di sini adalah Ka'bah. Bangunan Ka'bah yang hari ini sampai hari ini kita lihat, itu bangunan Ka'bah yang tidak sama dengan bangunan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Sementara Islam itu millata Ibrahim Hanifa, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Nabi ketika diutus menjadi Nabi dan Rasul, kemudian ada keinginan ketika sudah menguasai kota Makkah, Futuh Makkah tahun ke-8 Hijriah, ada keinginan untuk mengembalikan Ka'bah seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Cuma Nabi menahan diri. Nabi cuma bicara sama Aisyah, istrinya Aisyah, kalau saja orang Quraisy umat kita ini bukan baru masuk Islam, saya pengen mengubah Ka'bah kembali ke mazhab Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Mana itu Ka'bahnya Nabi Ibrahim itu lebih luas dari Ka'bah yang sekarang, Pak. Sampai di mana batasannya? Sampai Hijr Ismail. Ya, Pak. Kenapa kita masuk Hijr Ismail itu setara nilainya dengan masuk ke dalam Ka'bah? Sebab memang Hijr Ismail itu bagian dari bangunan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu surah Al-Baqarah ya Pak ya, bicara tentang bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah Nabi Ibrahim itu sampai dengan Hijr Ismail, lebih luas. Yang kedua, bangunan Ka'bahnya Nabi Ibrahim punya 2 pintu. Sekarang ada berapa pintunya Pak? Cuma 1 pintu. Zaman Nabi Ibrahim pintunya Ka'bah itu 2.
pintu yang barat dan timur. Ada 2 pintu, pintu barat dan pintu timur. Kata Nabi, kalau saja orang Quraisy tidak baru saja masuk Islam, kalau saja mereka ini bukan mu'alaf dan kutip gitu, saya pengen mengubah Ka'bah menjadi Ka'bah seperti Nabi Ibrahim. Cuma karena mereka baru masuk Islam, saya khawatir kalau mengubah Ka'bah nanti mereka kemudian menolak Islam. Waduh, diacak-acak ini peninggalan nenek moyang, kira-kira gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, biarin. Jadi Nabi membiarkan Ka'bah seperti saat ini, itu peninggalan jahiliyah, Pak. Peninggalan Ka'bah yang hari ini kita lihat itu peninggalan jahiliyah, bukan peninggalannya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi biarkan, apa tujuannya? Agar tidak membuat keimanan umat goyah. Itu menjadi apa, Pak? Menjadi kearifan kita loh. Maka kalau ada sesuatu yang memang tidak sesuai, tapi tidak juga berarti menyimpang secara syariat begitu ya. Bukan prinsip lah, bukan prinsip ya. Kita biarkan aja, nggak apa-apa, daripada menghancurkan masyarakat, daripada membuat chaos gitu. Ya, misalnya ada satu tradisi, memang Nabi tidak mencontohkan. Ya, misalnya begitu, misalnya apapun itu bentuknya gitu ya. Tapi kalau kita ubah, nanti masyarakat akan chaos misalnya gitu. Udah biarkan aja. Selama tidak ada kesesatannya di situ. Gitu ya. Itu konkretnya di tengah masyarakat. Jadi kearifan kita. Kalau Ka'bah saja Nabi tidak bongkar, apalagi urusan yang lebih remeh-temeh. Gitu ya. Tradisi masyarakat. Tidak di zaman Nabi tidak dicontohkan. Tapi juga tidak ada kesesatannya di situ. Ya silakan biarkan aja. Jangan kemudian kita ubah yang kemudian malah membuat masyarakat gaduh, membuat masyarakat berantem gitu. Seperti Ka'bah Nabi tetap biarkan. 5. Yang keenam, karena termasuk dalam makna ayat yang bersifat umum. Selama masih ada kaedah umum, enggak masalah meskipun Nabi tidak contohkan secara konkret, masuk ke kriteria kita. Waf'alu al-khair la'allakum tuflihun. Misalnya ayatnya ya, lakukan semua kebajikan, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Semua amal baik, meskipun tidak ada contohnya Nabi secara langsung konkret di zamannya, silakan lakukan. Halo? Di zaman Nabi nggak ada bersih-bersih kali, Pak. Sebab memang sampai hari ini kita tahu Arab Saudi nggak punya kali. Di depan masjid ada kali kan. Ayo kita bersihin kali. Nggak ada contoh Nabi-nya tuh. Masa gitu? Ya memang Nabi nggak punya kali. Orang Arab nggak punya kali, nggak punya sungai. Jadi bersih kali, bersih sungai. Kemudian misalnya, ya apapun, ya kerja bakti bersihin kali. Ya. Apapun yang kebaikan, yang ada rujukan dalil umumnya, silakan lakukan. Maaf misalnya nanti akan kita bedah tuh. Misalnya yang sering menjadi contoh adalah tentang kita kumpul doa bersama, misalnya untuk orang tua, misalnya almarhumah gitu. Satu sisi itu sudah menjadi tradisi di masyarakat. Kalau kita misalnya ubah secara frontal gitu, haram, bahaya, chaos masyarakat. Poin nomor 5. Nomor keenamnya, di situ ada dalil umumnya kok. Dalil umumnya apa? Dalil umumnya adalah satu, bakti kepada orang tua. Bagian dari bakti orang tua. Ustaz, di situ ada makanannya. Oh, anak-anaknya kaya kok. Ya Pak. Maka kesempatan ketika orang tua kemudian meninggal dunia, anak-anaknya jadikan itu momentum untuk menunjukkan baktinya kepada orang tua. Mereka kemudian berkumpul untuk bersama-sama bersedekah untuk orang tua. Kebaikan bukan itu? Kebaikan dong. Itu masuk bagian umumnya, ya, yakni bakti kepada orang tua. Yang kedua, bersedekah untuk orang tua. Boleh nggak? Boleh, kita belajar nanti. Ya Rasul, bolehkah aku bersedekah untuk orang tuaku? Afa asaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuk orang tuaku? Kata Nabi, sedekahmu akan menjadi pahala untuk orang tuamu. Boleh bersedekah untuk orang tua. 2. Yang ketiga, itu adalah wujud ta'ziyah, menghibur orang yang baru kesusahan. Misalnya, kita yang datang ke sana bukan nyari makan, bukan, gitu ya, tapi menghibur. Bapak bisa bayangkan, hari ini orang tua Bapak meninggal dunia, malamnya tidak ada satu orang pun yang datang. Ya kan? Nah, kita datang ramai-ramai saling mendoakan orang tua sekaligus menghibur yang meninggal gitu. Ya.
bahwa kita semua merasakan dukanya, turut bahasanya turut belasungkawa gitu ya. Tapi kita sama mendoakan orang tua. 3. Yang keempatnya apa? Ada nilainya di situ, plusnya apa? Nilai plusnya adalah menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah di antara kita, menunjukkan persaudaraan satu lingkungan, tetangga kanan kiri sebelah punya musibah, kita datang menghiburnya. Ya Pak, itu kan bagian dari silaturahmi, silaturahim. Tuh. 4. Yang kelima apalagi Pak nilainya? Yang dibaca apa? Membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kebaikan. 5. Yang keenam apalagi? Banyak kebaikan berkumpul di situ gitu. Karenanya maka setiap kebaikannya itu punya dalil umum. Maka meskipun di zaman Nabi mungkin tidak dicontohkan secara konkret begitu. Konkret ya Pak ya. Yang seperti amaliyah kita begitu, masih ada dalil umum yang dijadikan sebagai landasan, itu cukup menjadi fondasi untuk boleh melaksanakannya. Baik, ini 6 poin penjelasan tentang at-tarku yaqtadi at-tahrim. Nah, Bapak rahimakumullah, selanjutnya sedikit lagi kita bedah nanti setelah ini diskusinya. Jika tidak dilakukan oleh Rasulullah maka haram. Apakah ini kaidah benar? Dalam usul fikih haram itu ada 3. Yang disebut haram itu 1 karena ada nahi, ada larangan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, ada larangan. Oke, maka yaqtadi at-tahrim bisa. Al-aslu fil nahyi at-tahrim illa ma dalal dalil ala khilafihi. Kecuali kalau ada yang membelokkan. Makna awalnya haram. 1. Yang kedua nafi. Kalau nahi itu bahasa India, nehi itu larangan. Kalau nafi itu artinya adalah nafyun, artinya meniadakan. Contohnya adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing satu sama lain. Itu bahasa kata jangan mengganjung itu menggunakan redaksi la yaghtab. Oke. Nahi, nafi. Contoh lain misalnya fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada rafas, kata-kata jorok, tidak ada fasik ya. Tidak ada itu berarti nafi. Oke. Nah, nafi bisa bermakna larangan. 2. Yang ketiga wa'id. Wa'id itu ancaman. Apa itu? Wa man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami tidak termasuk golonganku. Kalau kamu nipu orang berarti termasuk, itu ancaman, gitu ya. Nah, yang ini yang menunjukkan kaidah larangan. Oke. Adapun at-tark meninggalkan itu tidak berarti haram. 1. Yang berikutnya, yang diperintahkan Rasul lakukan, yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Qur'annya begitu bunyinya, Al-Hasyr 59 ayat yang ke-7. Yang dibawa oleh Rasul ambil, yang ditinggalkan oleh Rasul tinggalkan. Ada kalimat yang ditinggalkan oleh Rasul tinggalkan. Kalau yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Yang diperintah oleh Rasul atau yang dicontohkan oleh Rasul ambil. Yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Bunyi redaksinya yang dilarang. Yang ditinggalkan oleh Nabi, oleh Rasul, apakah otomatis dilarang? Enggak. Bunyi redaksinya yang dilarang. Kalau ada larangan tinggalkan. Kalau Nabi tidak melakukan tidak otomatis larangan. 2. Yang ketiga itu Al-Qur'an. Sekarang hadisnya. Ma amartukum bihi fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang aku perintahkan ambil, yang aku larang tinggalkan. Yang aku larang. Kalau aku tidak melakukan tidak otomatis larangan. Ini hadisnya. Kalau yang nomor 2 tadi ayat, yang ketiga hadis. Yang keempat, ulama usul fikih mendefinisikan sunnahnya adalah as-sunnah 'indal usuliyyin ma shadara an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'an min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Semua yang bersumber dari Nabi, apakah itu ucapan, perbuatan atau penetapan, mimma yasluhu ayyakuna dalilan ala hukmin syar'iyyin, sesuatu yang layak menjadi dalil syar'i. Hanya ada 3, qaul, fi'l, takrir. Ucapan, perbuatan atau ketetapan. Oke, itu yang masuk dalam kriteria sunnah. Nah, penjelasannya bagaimana? Tidak ada disebutkan at-tark,
perkara yang ditinggalkan atau tidak dilakukan Rasulullah, maka tark tidak termasuk dalil penetapan syuruf syar'i. Pak, dalil syar'inya untuk sunnah Nabi adalah ucapan, perbuatan atau penetapan. Kalau Nabi meninggalkan, itu bukan bagian dari landasan, bukan bagian dari usul fikih untuk menetapkan hukum. 5. At-tark, perkara yang ditinggalkan tidak Rasulullah SAW tidak selamanya mengandung makna larangan, tapi mengandung multi makna. Misalnya kaidah usul fikihnya annama dakhalahu al-ihtimal saqata bihil istidlal. Jika dalil itu mengandung ihtimal, banyak kemungkinan atau ketidakpastian, maka tidak layak dijadikan sebagai dalil. Nabi meninggalkan, bisa jadi larangan. Nabi meninggalkan, bisa jadi nggak suka. Nabi meninggalkan, bisa jadi bukan budayanya. Nabi meninggalkan, masih banyak kemungkinan. Maka dalil usul fikihnya adalah kaidah usul fikihnya ma dakhalahul ihtimal saqata bihil istidlal. Kalau banyak peluang pemaknaan, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ulangi, kalau banyak interpretasinya, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang dalil itu yang jelas aja gitu. Oke. 5. Yang keenam, at-tark yang ditinggalkan tidak Rasulullah itu adalah asal. Hukum asalnya tidak ada suatu perbuatan apapun, sedangkan perbuatan itu dekat datang belakangan. Maka at-tark dapat disebut bisa menetapkan hukum haram. At-tark tidak dapat disebut menetapkan hukum haram karena banyak sekali perkara mandub atau perkara mubah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jika dikatakan bahwa semua yang dilakukan Rasulullah SAW mengandung hukum haram, maka terhentilah kehidupan kaum muslimin. Bapak rahimakumullah, meninggalkan itu adalah hukum asal, ya. Tidak bisa ditetapkan sebagai hukum, sebagai pengharaman gitu. Sebab kalau demikian, maka berhenti semua aktivitas kita. Karena banyak sekali yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang menjadi ada gitu ya. Kalau hanya berhenti pada yang ditinggalkan oleh Nabi otomatis haram, maka semua kita tidak bisa bergerak maju. Ya, semua tidak bisa bergerak jauh. Ma ahallallahu fi kitabihi fa halal wa bagaimana dasarnya? Dalilnya adalah ini. Wa ma ahallallahu fi kitabihi fa halal. Yang Allah sudah tetapkan di dalam kitab suci Al-Qur'an, maka itu berarti halal. Wa ma harrama fihi haram. Yang Allah tetapkan haram di dalam Al-Qur'an itu adalah haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun. Adapun yang dibiarkan tidak disebut haram atau tidak disebut haram itu afwun, berarti dimaafkan dalam arti terbuka lebar, silahkan. Fa aqbilu minallahi afiyatahu. Terima dong. Itu adalah apa bahasanya? Itu adalah privilege dari Allah, itu adalah hak oleh Allah, sengaja memang tidak disebutkan halal apa haramnya, menjadi keleluasaan untuk kita semua. Fa innallaha lam yakun yansha syai'an, tidak mungkin Allah lupa sesuatu. Tsumma tala hadhil ayat wa ma kana rabbuka nasiya. Enggak mungkin Tuhanmu lupa. Jadi kalau Allah tidak mengharamkan sesuatu, jangan haramkan. Itu kelonggaran yang diberikan oleh Allah, oleh agama untuk kita bisa melakukannya. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah dalil 6 jawaban bahwa kalau Nabi meninggalkan sesuatu tidak otomatis bermakna haram. Itu adalah kelonggaran yang diberikan oleh agama, Al-Quran maupun hadis untuk kita bisa melakukannya, sehingga kemudian kehidupan manusia terus berkembang, lebih maju lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, bagian paling akhir silakan barangkali ada yang disampaikan sebelum kita tutup dengan doa. Monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kan hanya mensyaratkan bersalawat padaku. Tapi kalau tawasul kepada Nabi, Tawasul kepada Nabi kita kan sebelum kita melihat telah Nabi Mustafa atau Rasulullah, kita bertawasul, kita bertawasul kepada Nabi, tawasul kepada sahabat, tawasul guru-guru yang tahu kami. Itu baik. Nanti akan ada bahasannya khusus tentang tawasul, Pak. Pembahasannya agak dalam nih, banget dalamnya, bukan agak lagi. Dalam banget begitu. Bolehkah kita bertawasul? Tawasul secara umum dulu ya, Pak. Nanti akan kita bahas lebih dalam gitu. Tawasul itu ada yang disepakati kebolehannya. Semua firqah dalam Islam semua sepakat tentang kebolehan tawasul.
Satu di antara yang disepakati kebolehannya adalah tawasul dengan orang soleh saat masih hidup. Tawasul kepada orang soleh saat masih hidup itu semua sepakat boleh. Tawasul itu menjadi perantara. Bahkan itu perintah Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk menuju Allah. Oke, satu di antaranya adalah tawasulnya dengan orang soleh saat beliau masih hidup. Semua sepakat. Yang tidak sepakat adalah bagaimana kalau sudah meninggal dunia. Nanti kita akan bedah itu insyaallah ya. Berikutnya, jangankan tawasul dengan orang, Pak. Tawasul dengan amal ibadah boleh. Mana ada dasarnya? Ya, 3 orang masuk ke dalam gua tertutup batu gitu kan, kemudian mereka saling satu sama lain tawasul dengan amal ibadah mereka sendiri gitu ya. Ya Rasul, saya punya ya Allah, saya punya orang tua sepuh, kalau nggak ada saya maaf nggak ada yang ngurus gitu ya. Kalau itu dianggap amal soleh, geser batunya, bergeser batu. Ya Allah, saya dulu pernah terpincut sama seorang perempuan cantik banget, udah telanjang di kamar saya, tapi saya nggak jadi ngapa-ngapain gitu, karena saya takut kepadamu. Ya Allah, kalau itu dijadikan sebagai amal soleh, bukakan itu tawasul dengan amal soleh, boleh. Ya. Apalagi yang ini, bahkan misalnya yang benda mati sekalipun juga bisa menjadi penolong kita. Misalnya apa? As-shaum wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Puasa amaliyah, Al-Qur'an benda mati, bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Nanti ada hubungannya dengan tawasul. Ulangi. Jadi pembahasan tentang tawasul nanti kita akan kupas pada bagiannya. Tapi poinnya, ada yang disepakati boleh bertawasul, ada yang tidak disepakati kebolehannya. Begitu ya. Yang pasti kuncinya sebenarnya satu. Kuncinya adalah jangan sampai gara-gara tawasul kita syirik. Ya. Misalnya kita datang ke ziarah Wali Songo, bagus Pak. Itu memang perintah Al-Quran, perintah Nabi kan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu pernah aku larang, tapi sekarang silahkan berziarah lah gitu. Perintahnya Nabi. Tapi kemudian kalau tawasulnya kemudian sampai kita minta sama yang dimakamkan, menjadi syirik. Poin utamanya itu, jangan sampai gara-gara tawasul kemudian syirik gitu ya. Adapun tawasul yang baik, ada yang disepakati kebolehannya, ada yang tidak disepakati tapi sebagian masih tawasul kepada Nabi itu sama antara beliau masih hidup ataupun masih sudah meninggal dunia. Ya, misalnya kamu melihat Nabi ketika mimpi itu sama dengan melihat Nabi ketika yaqzah gitu ya. Ra'aitum ar-rasul fil manam karu yakum fil yaqzah, seperti dalam kondisi sadar gitu dan seterusnya. Ya, tawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagi sebagian. Oke, yang disepakati insya Allah semua sepaham boleh bertawasul. Yang tidak disepakati, monggo pilihannya ada di tangan kita sendiri masing-masing begitu. Tapi nanti akan kita jelaskan pada waktunya insya Allah. Baik, cukup Pak ya, ada lapar. Ya, siap, monggo. Idul Fitri itu kembali berbuka, kembali sarapan pagi. Sarapan pagi itu futur. Natanawal futur hayya, natawal futur, kita sarapan pagi. Kalau suci namanya fitrah. Beda ya. Zakat fitri atau zakat fitrah? Zakat karena berbuka namanya zakat fitri. Nah, zakat fitrah, kalau fitrah itu karena suci. Luar biasa. Karena Idul Fitri atau Idul Fitrah? Idul Fitri kembali buka. Nah, kalau Idul Fitrah baru kembali suci. Bagaimana? Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tambah wawasan untuk kita semua, semakin luas ilmunya, semakin luas insyaallah hatinya. Insyaallah kita tetap bisa bekerja sama, bersatu padu untuk berjuang untuk agama, meskipun mungkin pilihan kita, pendapat kita berbeda ya. Perbedaan di tengah kita jangan sampai mengoyak-oyak persatuan kesatuan, sehingga kemudian tetap bisa istiqomah untuk berjuang bersama-sama di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم يوم العبد اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا الشفيع مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى رب العالمين الشاكرين الحمد يوافي نعم الكافي المزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم والعظيم سلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألف بين قلوبنا يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين استجب دعاء رب العالمين Allahumma ya Allah lapangkan dada kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari sidang sengketa syakwa sangka yang menghancurkan persatuan kami ya Allah, pertautkan hati kami lebih erat lebih dekat ya Allah sehingga kami dapat bekerja sama untuk membangun masyarakat kami, jamaah kami, masjid kami, bangsa negara kami, agama kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sa'ilin istajib du'a Rabbal Alamin Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah lepas dari waktu tahrim Pak, insyaallah kita sudah bisa sholat, sengaja ditahan biar enggak sempat terjebak waktu tahrim ya. Syuruknya 52 ditambah dengan 15 menit berapa itu? 10:08 kurang lebih ya. Sekarang sudah lewat alhamdulillah, berarti kita sudah lepas dari waktu tahrim. Silahkan setelah ini sholat syuruk, kata Nabi, hadisnya hasan derajatnya, riwayat Imam Tirmizi, seperti pahala haji dan umroh tamah sempurna. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.